Pak Ketua, kita tahu pada tahun 2019 pemilu serentak Pilpres dan pemilu nasional itu menelan banyak korban jiwa, hampir 900. Apa yang akan dilakukan KPU sekarang mengantisipasi itu? Jadi begini ya, bahwa orang meninggal itu sudah ada takdirnya, itu harus kita yakini dulu. Bahwa penyebabnya bisa macam-macam ya. Sebagai sebuah perbandingan, pemilu 2014 ada juga saudara-saudara kita yang menjadi penyelenggara itu wafat ya, angkanya di sekitar 400-an orang. Dan kemudian di 2019 angkanya di sekitar 800-an orang. Ini bukan soal angka ya, tetapi aspek kemanusiaannya. Maka berdasarkan evaluasi yang sudah, misalkan pemilu 2019 itu soal para petugas badan ad hoc yang meninggal, itu ada tim dari UGM, ada tim dari Kementerian Kesehatan, ada tim dari ID melakukan riset atau penelitian masing-masing ya, membuat penelitian yang kira-kira kesimpulan atau temuannya adalah kecenderungannya yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, kecenderungannya punya komorbid atau penyakit bawaan. Dan kalau kita cek lagi komorbidnya itu diantaranya ada hipertensi, ada serangan jantung. Hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi ya. Serangan jantung, kemudian gula darah tinggi ya, diabetes itu. Udah ada bawaan itu ditambah dengan beban kerja yang berat, dan kerjanya kan nggak cuma kerja fisik nih, terutama teman-teman di penyelenggara ini ya, karena juga pasti ada tekanan politik, tekanan mental. Nah pada saat itu kemudian ada titik pressure gitu yang kemudian menjadikan orang drop. Nah, ini yang menjadi problem di situ, sehingga berdasarkan pengalaman itu sebenarnya sudah kita adopsi juga di Pilkada 2020 kemarin. Misalkan dalam situasi COVID ya 2020 kemarin, dan juga berdasarkan pengalaman yang lalu, sangat disarankan kemudian menjadi penyelenggara itu maksimal 50 tahun. Usianya. Ya, kemudian yang kedua sehat gitu. Nah sehat itu setidaknya sehat terbebas dari komorbid yang 3 jenis tadi itu. Nah itulah yang kemudian sudah kita adopsi di Pilkada 2020, nanti akan kita adopsi lagi untuk persyaratan menjadi penyelenggara di badan ad hoc tadi itu. Dan ditambah karena situasi per-Covidan ya, itu pun kita tambah bahwa sebisa mungkin sudah vaksin anti-Covid 2 kali. Minimum 2 kali. Dan juga ada, kita sedang merintis ini ya, moga-moga bisa diterima. Kampus-kampus kita ini, itu kan ada program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu didorong supaya kemudian mahasiswa ini porsinya itu lebih banyak magang. Dan nampaknya teman-teman kampus banyak yang tertarik membangun kerjasama, bikin MOU dengan KPU, diantaranya untuk topik ini. Jadi nanti akan menugaskan mahasiswa menjadi anggota KPPS, bertugas di TPS-nya masing-masing. Nah, karena ketentuannya begini, Undang-Undang Pemilu itu bahwa anggota KPPS di setiap TPS itu adalah berdomisili, bekerjanya di TPS itu adalah TPS yang sesuai dengan domisili yuridis sebagaimana KTP. Jadi kalau misalkan namanya Hasim ya, desanya ini, ya maka dia jadi petugas KPU itu hanya boleh di desa ini.